Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, terutama para remaja yang kami sayangi. Kalau kita membicarakan nikmat atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, angkat tangan. Lebih-lebih mensyukurinya. Tuhan sendiri menyatakan dalam Quran-Nya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmat Allah, pasti dia dapat menghabiskannya. Apalagi mensyukurinya. Tapi para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, manakala orang tahu akan nikmat, pasti di atasnya ada kehendak untuk mensyukuri. Apabila orang tahu nikmat lebih banyak, otomatis lebih banyak syukurnya. Apabila orang tahu nikmat yang lebih mantap, lebih bernilai atau nilainya nikmat, otomatis dia syukurnya lebih bermutu atau lebih tinggi. Karena itu banyak ayat Quran yang menyatakan bahwa supaya kita senantiasa memikir atau menggunakan pikiran kita untuk menggali rahasia-rahasia alam dan khususnya menggali pribadi kita masing-masing. Apa yang terkandung di pribadi? Nikmat apa saja, berguna apa saja? Para hadirin dan hadirat yang kamu muliakan, dia mesti ingat, innakan awal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Sungguh pendengar, penglihatan, hati, ini semua akan dimintai pertanggungjawab besok di hari kiamat. Bahkan ada suatu hadis yang menyatakan bahwa nanti di hari kiamat orang tidak diperkenankan berubah atau pindah dari tempat itu sebelum dimintai pertanggungjawab, yaitu mengenai umurnya sekian puluh tahun. Ini jelas asal saja. Sekalipun hanya satu detik ini dimintai, mana yang sedetik, mana yang satu jam tidak ada, mana yang satu hari, dan seterusnya. Jadi jangan sekali-kali kita anggap sepi. Hanya satu insanu air itu kasusnya. Apakah manusia itu menganggap sepi, tidak ada apa-apa? Kalau sudah mati biar tidak ada apa-apa. Jangan. Sungguh nanti terjadi apa-apa yang jauh lebih jelas daripada apa yang kita alami waktu kita di dunia, daripada apa yang kita renungkan, kita pikirkan. Soal rezeki, dari mana rezeki ini? Apa itu soal ekonomi? Dan caranya bagaimana? Cara yang salah atau cara korupsi atau menyalahgunakan dan lainnya tidak halal. Ini diminta pertanggungjawab. Pengeluarannya juga diminta pertanggungjawab. Bagaimana pengeluarannya? Apakah ini pengeluaran yang untuk dinasti dengan sia-sia atau memang betul-betul lillah-lillah? Ini juga diminta pertanggungjawab para hati-hati. Bahkan diberi nafsu ini diminta pertanggungjawab. Kamu dulu saya beri nafsu. Yang maksudnya ini suatu kendaraan yang tapi banget apa betul sudah untuk manfaatkan untuk berangkat ke fakirul Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah untuk salah gunakan untuk linafsu dinasti. Nafsu yang bermacam-macam tabiatnya, tabiat bahimiyah, binatang buas, syaitoniah, rububiyah atau ananiyah. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan,
Alhamdulillah setelah kita ikut mengamalkan salat wahidiyah, alhamdulillah ini laporan dari ribuan kawan wahidiyah. Pada umumnya semua sama. Alhamdulillah serentak kami ikut mengamalkan dan menjalankan salat wahidiyah jauh lebih maju, lebih baik daripada sebelumnya. Sekalipun masih jauh daripada apa yang kita harapkan. Malah ada yang melakukan, kalau begini lantas bagaimana ibadah saya yang dulu-dulu itu? Dan bisa jadi, kan ini bisa sedikit yang mengatakan itu. Ya memang soalillah bila ini penting sekali. Kata Imam Ghazali, malamnya tahul fil minahaya kana musiran al-abair wa in amilan ma amila wa walayah. Barang siapa yang belum mengetahui ilmuku ini dengan konsekuen akhirnya diamalkan, bukan teori saja, dia berdosa besar. Sekalipun ibadahnya seperti apa saja, bagaimana banyaknya, bahkan makin banyak ibadahnya, makin banyak dosanya pula. Makin banyak ilmunya, makin banyak dosanya pula. Kata Imam Ghazali. Ya memang kalau kita pikir begitu, yaitu taruhil tidak ilah ini malum. Otomatis segala ibadah yang dijiwai oleh ilah ini semua bukan ibadah. Itu namanya kan mas. Yaitu mengecek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suatu ibadah pengabdian untuk disalahgunakan. Ini kan suatu cara kasar, boleh dikatakan suatu ejekan atau penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal gila. Jika orang tidak ada rasa gila waktu mengamalkan suatu amalan atau perbuatan itu, otomatis ini berlaku. Saya begini, saya begitu. Para hadiah, bukankah ini suatu ujub dan mungkin ada kata takabur, ujub atau membanggakan. Ini suatu perbuatan yang merusak ibadah. Artinya ibadah yang ada ujubnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untungnya kalau tidak diterima begitu saja, tapi di samping tidak terima, ibadah yang didasari ujub ini nanti dijadikan siksa untuk menyiksa pada orang yang bersangkutan. Dan di samping ujub, pada umumnya ada takaburnya. Umpama ya maaf, saya bicara di sini atau membaca Quran di podium, itu para hadirat mendengarkan, otomatis saya membaca, para hadirat yang mendengarkan, kalau merasa begini, otomatis ini rasa takabur, rasa ujub ini otomatis, dan rasa riya ini. Bahkan para hadirat, kalau tidak hati-hati, perasaannya sudah lillah-lillah, tapi sebetulnya lillah-lillah itu mungkin sekali para hadirat, mungkin sekali. Maka ya maaf, mari kita sering mengadakan introspeksi atau makin mendalam penelitian. Karena mungkin sekali perasaannya sudah lillah-lillah, tapi sungguhnya malah terbalik ini. Ya kalau tidak lama lantas ketahuan atau tahu atau merasa lillah-lillah palsu. Kalau tahu-tahu sudah dijatuhi Israel ini nanti bagaimana? Kan berat sekali. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Ya Alhamdulillah. Kita mengamalkan suatu ayat maupun menyiarkan secara gampang, dalam cara praktis. Dan selawat ini sekalipun ada ibadah yang lebih baik daripada selawat, yaitu salat. Tapi selawat ini mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh ibadah lain. Di antaranya ciri khas yaitu
sekali membaca selawat spontan mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah bahagianya orang yang mendapat syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi alangkah celakanya orang yang tidak disyafaati oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.